Sebuah kisah. Di Kerajaan Dahak, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang di Brahmana, pendeta, yang bernama Empu Sidimantra. Ia seorang pendeta yang kaya raya dan terkenal sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup tenang dan bahagia, karena anak sematawayangnya, Manik Angkeran, memiliki sifat tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidimantra dan istrinya merasa resah, karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Keadaan tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan sang empu terkuras habis. Pada suatu sore, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan nafas tersengal-sengal. "Bapak, Ibu, tolong aku," seru Manik Angkeran. "Dengan ada apa putraku? Apa yang terjadi denganmu?" tanya ibunya perasaan cemas. "Aku dikejar-kejar orang, Bu," jawab Manik Angkeran dengan nafas yang masih terengah-engah. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. "Bapak, aku kalah berjudi dan tidak sanggup membayar taruhan." "Iya, tolong aku, Bapak. Mereka ingin membunuhku." Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Berapa lama kemudian, datanglah beberapa orang pemuda tak membawa golok. Mereka berteriak-teriak di depan rumah menyuruh Manik Angkeran keluar. "Manik Angkeran, keluar dan bayarlah hutangmu," teriak Salahai, seorang pemuda sambil mengacung-acungkan goloknya. Angkeran pun semakin ketakutan. Ia segera masuk ke Manik kamarnya untuk bersembunyi. Sementara itu, dengan tenangnya, Empu Sidimantra segera menemui para pemuda yang berdiri di depan rumahnya. "Anak muda, percayalah, saya akan membayar semua. Tenang, wahai hutang putraku. Tapi, berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang dulu," pinta Empu Sidimantra. "Kami menerima permintaan Empu. 3 hari lagi, kami, baiklah, Empu, akan kembali kemari untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda, lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Malam harinya, Empu Sidimantra berdoa untuk memohon pada pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta, hai Sidimantra, karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki." Demikian suara bisikan itu. Harinya, berangkatlah Empu Sidimantra itu ke kawah keesokan Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan genta, lonceng, saktinya seraya mulutnya komat-kamit menyebut nama Naga Besuki. Tak berapa lama kemudian, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Kisanak, kamu siapa dan ada apa kamu memanggilku?" tanya, naga Besuki itu. "Empu Sidimantra dari tanah Jambudwiba. Maksud kedatangan, saya kemari untuk meminta bantuanmu," kata Empu Sidimantra. "Apa yang bisa kubantu, hai Empu? Katakanlah," seru Naga Besuki. Sidimantra pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena Empu merasa iba,
Naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan. Bawalah emas dan intan ini empu. Semoga cukup untuk membayar hutang-hutang putramu. Tapi, ingat, jangan lupa untuk menasehati putramu agar dia mau merubah perilakunya. Seru sang naga keluar dari balik sisiknya. Bawalah emas dan intan ini empu. Semoga cukup untuk membayar hutang-hutang putramu. Tapi, ingat, jangan lupa untuk menasehati putramu agar dia mau merubah perilakunya. Seru sang naga. Baik, naga. Terima kasih atas bantuannya, ucap Empu Sidi Mantra. Setelah mengambil semua perhiasan emas dan intan tersebut, Empu Sidi berpamitan kepada sang naga. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil putranya. Wahai putraku Manik Angkeran, Bapak akan memberikan semua emas dan intan padamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi, ujar Empu Sidi Mantra. Bapak, Manik berjanji untuk tidak berjudi lagi, ucap Manik. Baik, Angkeran. Sidi Mantra pun percaya begitu saja pada ucapan putranya. Empu akhirnya, ia menyerahkan semua perhiasan emas dan intan tersebut kepada putranya. Dengan perasaan senang dan gembira, Manik Angkeran segera menjual semua perhiasan emas dan intan tersebut. Setelah itu, ia pergi membayar hutang-hutangnya. Ternyata, uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya. Melihat jumlah uang yang masih tersisa begitu banyak, akhirnya ia pun tergiur untuk kembali bermain judi. Dengan uang itu, ia berharap akan menang dan memperoleh uang yang lebih banyak lagi. Tapi, nasib berkata lain, ia kalah berjudi dan uangnya pun habis. Bahkan, ia kembali dililit utang. Akhirnya, ia kembali ke rumahnya dengan wajah lesu. Aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka, Bapak, kata Manik Angkeran dengan nada lemas. Ya baguslah kalau begitu, tapi, kenapa wajahmu tampak kusut begitu? Tanya bapaknya heran. Maafkan aku, Bapak, tadi aku bermain judi dan berhutang lagi. Jawab Manik Angkeran sambil menundukkan kepalanya. Apa katamu? Dasar anak keras kepala. Tidak mau mendengar nasihat orang tua. Bentak bapaknya. Maafkan aku, Bapak. Tolong bantu aku sekali ini saja, Bapak. Manik Angkeran mengiba di hadapan ayahnya. Tidak, Bapak tidak dapat membantumu lagi. Bayar sendiri hutang-hutangmu itu. Seru bapaknya dengan wajah memerah. Angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan. Manik mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia teringat bahwa bapaknya memperoleh perhiasan emas dan intan di kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta milik bapaknya, lalu pergi ke kawah gunung itu. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan gentanya. Bukan main takutnya ia waktu ia melihat naga Besuki. Setelah naga mendengar maksud kedatangan Manik Angkeran, dia berkata, akan kuberikan harta yang kau minta. Tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu. Jangan berjudi lagi. Ingatlah akan hukum karma. Manik Angkeran terpesona melihat emas, intan, dan permata di hadapannya. Maka terlintaslah niat jahat dalam hatinya. Karena ingin harta lebih banyak, maka dipotongnya ekor naga Besuki ketika naga berputar akan kembali ke sarangnya. Manik Angkeran segera melarikan diri ketakutan. Tetapi karena kesaktian naga, sewaktu jejak Manik Angkeran dijilat sang naga,
maka ia terbakar menjadi abu. Melihat kematian anaknya, Sidi Mantra pun menjadi sangat sedih. Ia pun segera mencari naga besuki dan memohon supaya anaknya dapat hidup kembali. Naga besuki mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat Sidi Mantra mau mengembalikan ekor naga besuki seperti sedia kala. Lalu dengan kesaktian, Sidi Mantra ekor naga kembali seperti semula. Setelah Manik Angkeran dihidupkan, dia minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sidi Mantra tahu bahwa anaknya sudah bertobat tetapi dia memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi. Kamu harus memulai hidup baru, kata Sidi Mantra. Dalam sekejap mata dia lenyap. Di tempat dia berdiri timbul sebuah sumber air yang makin lama makin besar sehingga menjadi laut. Dengan kesaktian, Sidi Mantra membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Cerita ini yang menggaris besari asal mula Selat Bali. Sekarang tempat itu menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali.